Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ayat tullab, kaifa halukum? Madza darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Hayya nad'u ila Allah qabla an nadrusa jama'atan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Baik, gimana kabarnya anak sekalian ya? Hari ini pelajaran bahasa Arab kita masih melanjutkan ya, tentang bagian isim ya. Dan pada pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan jenis isim ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya harokat ya. Kalau di e-book ya, itu ada di halaman 46 ya. Nah, pembagian isim berdasarkan berubah atau tidaknya harokat atau dikenal dengan i'rab ya. Jadi berubahnya harokat akhir ya. Harokat akhir itu namanya i'rab ya. Jadi mu'rab artinya ya, isim yang bisa di i'rab ya, yang berubah akhirnya. Ya, jadi ada dua, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Nah, kalau isim mu'rab artinya berubah harokat akhirnya disebabkan beberapa sebab. Ya. Sedangkan yang mabni itu ya tidak berubah, tetap ya. Nah, ini yang pertama isim mu'rab ya. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya karena sebab tertentu atau amil disebutnya. Sebab-sebab di sini namanya amil. Ya. Contoh dalam kata rajulun, seorang laki-laki itu bisa berubah menjadi rajulan atau rajulin ya. Nah, rajulun ketika dia berlaku sebagai objek atau fa'il ya. Contoh jaa rajulun ya. Maka dia domah, ciri-ciri ya perubahan atau rafa'nya ya, domatain. Ada lagi ro'a itu rajulan. Nah, rajulan biasanya ya, kalau fathatain dia sebagai objek. Kalau fathatain itu sebagai objek, kalau tadi domatain sebagai subjek. Jadi yang telah datang adalah laki-laki. Ya, kalau rajulan yang dilihat ya, aku melihat seorang, ro'a itu rajulan. Aku melihat seorang laki-laki. Ada lagi rajulin, maratu bi rajulin ya. Itu perubahan dikarenakan posisi atau kedudukan kata tadi. Kalau sebagai pelaku ya atau fa'il, maka rajulun. Kalau sebagai objek rajulan. Kalau didahului dengan harfu jar, maka rajulin ya, bi rajulin ya. Nah, ini ya. Nah, di sini jelas dia ada catatan ya penting. I'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir suatu kata yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab i'rab lainnya akan diketahui seiring dengan berjalannya pelajaran nahwu insyaallah ya. Nah, yang kedua namanya isim mabni, al-ismul mabniyu. Isim mabni, apa itu isim mabni?
isim yang tidak berubah harokat akhir, ya. Jadi tetap mabni ini tetap, ya. Jadi kalau ya, mu'rab itu berubah, kalau mabni tetap enggak berubah. Ya, contoh di situ jaa hadza, ya. Telah datang ini, aku melihat ini, ya. Maratu bihadza, saya bertemu dengan ini, ya. Nah, ini hadza isim isyarah itu termasuk isim mabni. Ya. Karena walaupun dia kedudukan sebagai apapun, dia tetap, ya. Harokat akhirnya ya za, tidak berubah, ya. Hadza contoh itu isim yang tidak berubah akhirnya atau mabni. Nah, contoh-contoh lainnya akan disebutkan nanti, ya. Nah, anwa'ul i'rab. Nah, ini kita telah masuki jenis-jenis i'rab. I'rab tadi, ya, kita jelaskan. I'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata. Jadi perubahan atau i'rab itu ada 3 kalau dalam isim, ya. Ada perubahan rafa' atau raf'u, ya, biasa dibaca rafa'. Ada namanya nasbu an-nasbu atau nasab, ya. Ada al-jarru atau khafad, ya, jar. Jadi ada rafa', ada nasab, ada jar. Itu biasa dibacanya, ya. Isimnya yang dirafa' namanya marfu', yang dinasab namanya mansub, ya. Yang dijar namanya majrur, ya, isimnya. Kalau jenis perubahannya rafa', nasab, dan jar, ya, itu supaya gampang. Sedangkan isimnya yang dirafa' namanya marfu', yang dinasab namanya mansub, ya, yang dijar namanya majrur. Jadi status-status yang mempengaruhi marfu', mansub, dan majrur satu isim, ya, maka diketahui seiring, ya, suatu isim maka akan diketahui seiring dengan pelajaran nahwu, ya. Nanti akan kita ketahui, ya, perubahannya apa saja, rafa' apa saja, ya, ciri-cirinya, ya. Nah, ini contoh penerapan isim terhadap bentuk-bentuk, ya, i'rab, ya. Kita sudah pelajari tentang mufrad mudzakkar, ya. Jadi isim mufrad yang mudzakkar, yang laki-laki. Contohnya marfu'nya pakai dhammatain, jaa rajulun, ya. Ya, mansubnya, ya, nasabnya, ya, isim rajulan, ya. Jarnya bi rajulin, ya. Nah, muannas sama, ya. Pakai dhamma, pakai fathatain, dan pakai kasratain. Ja'at thalibatun, ra'aitu thalibatan, mangsubnya, ya. Jadi yang nanya mangsubnya yang mana? Rajulun itu mangsub, marfu', ya, rajulun marfu', thalibatun marfu', itu isim yang dirafa' namanya. Yang mansub apa aja? Rajulan, thalibatan itu mansub namanya. Yang majrur apa? Bi rajulin, bi thalibatin, ya, itu yang majrur, ya. Selanjutnya musanna mudzakkar, yang tasniyah, yang dua isim yang menandakan dua, jumlahnya 2, ya, yang mudzakkar, yang laki-laki, ya. Maka rafa'nya dengan alif rajulani, ya. Nasabnya dengan apa? Nasabnya dengan atau mansub rajulain dengan ya nasabnya. Majrurnya sama dengan nasabnya rajulaini, bi rajulaini. Nah, yang musanna muannas, yang 2 orang, yang perempuan, maka rafa'nya dengan sama, ya, dengan alif thalibatani. Nasabnya dengan thalibataini dengan ya sukun. Maratu yang jarnya bi thalibataini. Jadi antara
nasab dan jar atau mansub dan majrur sama dengan ya mati. Kalau yang rofaknya dengan alif, ya. Jadi perubahannya di alif dan ya itu. Yang selanjutnya jamak mudzakkar salim, ya, jamak yang menunjukkan makna banyak, mudzakkar yang laki-laki, ya. Itu rofaknya dengan apa? Dengan wawu mati, ya, muslimuna. Kalau dia sebagai subjek muslimuna. Kalau dia sebagai objek maka pakai ya mati, muslimina. Kalau dimasukkan huruf jar maka bimuslimina sama dengan mansub, ya, jar majrurnya sama dengan mansub atau jarnya sama dengan nasab. Nah, bagaimana dengan jamak muannats salim? Ya, marfu'nya atau rafa'nya dengan dhammatain, ya. Nasabnya dengan kasratain, jarnya juga dengan kasratain. Jadi antara nasab dan jar sama, ya. Jadi kalau dia selaku menjadi subjek atau rafa' maka muslimatun. Kalau jadi objek muslimatin. Kalau dimasukkan huruf jar maka bimuslimatin sama dengan nasab, ya. Ya, dapat saksir, ya. Sama taksir, ya. Kalau dia kondisi rafa' atau tadi kedudukan marfu' maka pakai dhammatain, raja'a auladun, ya. Kalau sebagai objek nasab maka ra'aitu auladan. Nah, ini kurang alif, ya, harusnya tiga setelah dan kasih alif, ya. Kalau dimasukkan dengan dimasuki oleh huruf jar maka bi auladin, ini sama dengan yang mufrad mudzakkar, ya. Nah, ini, ya, contoh penerapan isim yang berubah akhirnya. Jadi perubahan akhir pada isim itu karena kedudukannya. Kalau kedudukannya sebagai tadi subjek maka berarti marfu', ya, dirofa'. Maka makanya tadi ciri-cirinya. Kalau dia objek maka nasab atau mansub, ya, di fathah atau di ya mati tadi, ya. Kalau sebagai dimasukkan huruf jar maka kedudukannya sebagai jar majrur, ya. Nah, ini, ya, contoh-contoh penerapan i'rab pada isim. Di sini ada catatan, pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa bentuk isim mutsanna bisa diakhiri, ya, alif nun ya nun, ya. Bagi dulu awal-awal, ya. Ada mudzakkar, ada wawu nun dan ya nun. Pada jamak muannats ada dhamma atau kasrah, ya. Maka perbedaan tersebut bisa diketahui dengan mengetahui kenapa kapan suatu isim sebagai marfu', mansub dan majrur, ya. Jadi ini tentang, ya, i'rab, ya, penerapan i'rab. Jadi i'rab sekali lagi itu adalah perubahan akhir dari kata, ya, perubahan akhir kata yang mencerminkan bahwa kata tersebut apakah sebagai subjek atau sebagai objek atau kemasukan dari huruf jar. Baik, kita akan latihan, ya. Ini di sini ada latihan, ya. Kalau misalkan di sini sudah diketahui mansubnya ra'aitu muslimataini, ya. Ra'aitu muslimataini. Nah, marfu'nya apa? Itu dikasih jaa, contohnya jaa. Nah, ini kita ketahui dulu, ya. Muslimataini apa itu, ya? Nah, muslimataini ini adalah isim, ya, muannas mutsanna atau mutsanna muannas. Jadi isim yang menunjukkan makna dua perempuan.
ya. Jadi di sini di kolom yang mufrad musanna atau jamak itu diisi berarti musanna itu menandakan makna dua ya. Diisi di kolom yang mufrad musanna atau jamak ditulis musanna ya, karena ini isim musanna. Nah, marfu'nya bagaimana? Marfu'nya jaa muslimatani ya. Jaa muslimatani. Jadi ya-nya diganti alif ya. Jaa muslimatani artinya telah datang dua muslimah. Ra'aitu muslimatani, aku melihat dua orang muslimah ya. Jadi marfu' jaa itu sebagai dia subjek ya, maka muslimatani. Nah, majrurnya apa? Marartu bi muslimataini, sama dengan mansub. Majrur sama dengan mansub ya. Jadi di kolom majrur ya, marartu bi muslimataini. Sekarang yang kolom yang kedua, ini diketahui majrurnya bisabirina ya. Maka ini jelas sabirina itu adalah isim jamak, jamaknya jamak mudzakkar salim ya. Kalau yang tadi isim yang pertama itu isim musanna muannats ya. Kalau yang kedua, kolom kedua ini diisi di kolom mufrad musanna jamak isim jamak mudzakkar salim ya. Marfu'nya bagaimana? Ya, kita tambahkan dengan jaa. Jaa sabiruna. Jadi jaa sabiruna. Sabiruna artinya orang-orang yang bersabar ya. Setelah datang orang-orang yang bersabar. Jaa sabiruna. Jadi ya-nya diganti wawu mati. Ya matinya diganti wawu mati. Nah, kemudian yang di kolom mansub ya, maka kita isi ra'aitu sabirina, sama ya. Ra'aitu sabirina. Berarti sama antara mansub dengan majrur. Ya, karena jamak mudzakkar salim ya. Jadi tulis di kolom pertama itu jamak mudzakkar salim ya. Jaa sabiruna, ra'aitu sabirina, marartu bisabirina. Ya, itu ya perubahannya. Yang selanjutnya ya, jaa syaribuna. Nah, ini juga sama. Posisinya dia sebagai isim jamak mudzakkar salim ya, di kolom yang mufrad musanna atau jamak ditulis ya isim jamak mudzakkar salim. Jaa syaribuna artinya telah datang orang-orang yang minum ya. Nah, bagaimana maksudnya? Kita tambahkan ra'aitu syaribina. Nah, maka mansubnya dengan dirubah wawu matinya dengan ya mati. Ra'aitu syaribina. Kemudian yang majrurnya marartu bisyaribina, sama dengan mansub majrurnya ya. Jadi jaa syaribuna, ra'aitu syaribina, marartu bisyaribina. Ya, sama dengan mansub ya. Kemudian kita yang selanjutnya di situ diketahui marartu bisaimat, saimati ya. Nah, as-saimati itu ada alif ta ya. Itu berarti dia isim jamak muannats salim. Ya. Ciri-cirinya ada alif ta di belakangnya, berarti itu jamak muannats salim. Maka ditulis di kolom yang pertama isim jamak muannats salim ya. Maka kita tulis jaa as-saimatu. Dari marfu'nya jaa as-saimatu atau jaa as-saimatu. Tu ya, bukan ti. Kalau yang marfu'.
Shaimat artinya orang-orang yang berpuasa. Ja'as shaimatu, telah datang orang-orang yang berpuasa. Ya. Kemudian maksudnya apa? Ra'aitu as-shaimati, atau ra'aitu shaimati, saya bertemu dengan orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang marartu bis-shaimati, ya, saya bertemu. Kalau ra'aitu shaimati artinya saya melihat orang-orang yang berpuasa. Jadi antara nasab dan majrur sama, ya. Ciri i'rabnya adalah dengan kasrah, ya. Ti. Kalau yang tadi yang jaa, ya berarti tu, ya. Antara mansub dan majrur sama. Ra'aitu as-shaimati marartu bis-shaimati, sama, ya. Jarnya. Jaa as-shaimatu, telah datang orang-orang yang berpuasa. Ra'aitu as-shaimati, saya melihat orang-orang perempuan yang berpuasa. Marartu bis-shaimati, saya bertemu dengan orang-orang perempuan yang berpuasa. Ya. Baik, yang terakhir itu ada dharibaini. Nah, ada baini berarti itu, ya, isim mutsanna, menunjukkan makna dua. Ya, maka tulis di kolom yang pertama, ya, jaa ad-dharibani, jaa ad-dharibani atau ja'at dharibani. Tadi diganti, ya, sukunnya diganti alif, ya, kalau di marfu'. Jaa ad-dharibani artinya telah datang orang yang memukul. Ra'aitu ad-dharibaini, aku melihat dua orang, ya. Tadi jaa ad-dharibani, telah datang dua orang yang memukul. Ra'aitu ad-dharibaini, aku melihat dua orang yang memukul, ya. Jarnya marartu bid-dharibaini, ya, sama, ya, antara mansub dengan majrur. Aku bertemu dengan dua orang yang memukul, ya. Nah, ini macam-macam i'rab. Namanya i'rab itu artinya perubahan akhir kata yang merupakan cerminan dari kedudukan kata tersebut, apakah sebagai subjek, ya, atau fa'il, atau sebagai objek atau maf'ul bih, ya, atau kemasukan jar majrur, ya, huruf jar, atau kemasukan huruf jar, ya, atau depan. Nah, itu, ya, demikian, ya, untuk kali ini. Nanti kita akan teruskan tentang jenis isim mufrad yang keluar dari kaidah umumnya. Tadi, ya, macam-macam isim dilihat dari perubahan akhir katanya. Jadi dibagi dua. Ada yang berubah akhir katanya, namanya isim mu'rab, ya. Ada yang tidak berubah, tetap namanya isim mabni. Jadi kalau yang berubah mu'rab, mu'rab itu artinya isim yang dapat di i'rab. Jadi i'rab tadi, ya, i'rab itu artinya perubahan akhir kata, ya, karena beberapa sebab, ya. Dan i'rab tadi ada tiga, ada namanya rafa', ada nasab, ada jar, ya. Yang di rafa' namanya marfu', ya. Yang di nasab namanya mansub, yang di jar namanya majrur. Nah, itu, ya, kesimpulannya. Demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.